Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 45. Natsnya diambil dari ayat 43 sampai 45. Sebelum membaca nats kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kuasa Roh Kudus bekerja supaya kami diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan natsnya ayat 43 sampai 45 dari Matius pasal 12. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Dari nats kita ini kita beri tema renungan kita, Roh Kudus dari Yesus Kristus yang tinggal dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus Kristus sering diperhadapkan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hendak mencari-cari kesalahannya, bukan hendak mendapatkan pengajaran-pengajarannya yang akan menuntun mereka pada kehidupan yang benar dan membawa keselamatan. Dalam perikop ini diceritakan bahwa beberapa dari mereka datang kepadanya untuk meminta tanda apakah Tuhan Yesus Kristus datang sebagai utusan Allah atau bukan. Yesus berkata, "Aku hanya akan memberikan satu tanda saja, yaitu tanda Yunus." Yesus sebagai anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, sebagaimana Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Itu tanda yang dinyatakan Yesus kepada mereka. Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang Niniwe lebih baik dari angkatan ini, dari orang-orang Yahudi, bahkan para tokoh agama Yahudi, karena orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengarkan pemberitaan Yunus. Juga mereka lebih baik ratu dari selatan, Ratu Seba yang datang dari jauh dari ujung bumi, itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi tersebut dan tokoh-tokohnya, karena ratu dari selatan mau mendengarkan hikmat Salomo. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang datang menemui mereka, menemui orang-orang Yahudi, lebih besar daripada Yunus dan Salomo
namun mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang akan datang itu, yang diutus Allah untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain di bumi ini. Maka Yesus mengibaratkan mereka yang hanya menekankan hidup moralitas Torati, hidup agamawi, bukan hidup yang sesungguhnya, hidup yang kudus dalam kebenaran sejati dalam Yesus Kristus, dengan membuat perumpamaan tentang kembalinya roh jahat. Sebab hidup berdasarkan moralitas semata ibarat manusia yang ditinggalkan roh jahat dari dalam dirinya, menjadi seperti rumah yang bersih, tersapu, dan rapi teratur, namun kosong. Maka roh jahat itu akan kembali masuk dengan mengajak tujuh roh yang lebih jahat lagi untuk mendiami rumah itu, sehingga keadaan orang tersebut akan lebih buruk lagi daripada semula. Rumah kosong yang tidak diisi, ditinggali oleh Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi demikianlah keadaan mereka yang hidup berdasarkan kebaikan moral manusia sendiri atau hidup secara Torati, namun menolak Yesus Kristus sebagai Mesias yang datang dari Allah untuk menjadi Tuhan dan Penyelamat. Sebab barang siapa yang menerima Yesus dalam hatinya, kekosongan hatinya bukan lagi diisi oleh roh-roh jahat, tetapi diisi oleh Roh Kudus dari Yesus Kristus yang akan tinggal bersamanya selama-lamanya, yang akan membawa kepada keselamatan kekal, bukan kebinasaan kekal. Berbahagialah kita yang menerima Yesus sebagai Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga yang tinggal dalam hati kita bukan roh-roh jahat yang membawa kepada kebinasaan kekal, tetapi Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kehidupan moral sejati bukan semu, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena kita, sekali lagi, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak hidup berdasarkan moralitas saja, tanpa kebenaran Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa kembali. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah melalui perenungan ini kami semakin mantap untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan menolak setiap roh-roh jahat yang akan menggantikannya, karena hanya Yesuslah yang mampu menolong kami hidup yang baik, yang benar, dan sampai
bagian hubungan